Presiden Jokowi merespons soal 4 menterinya yang dipanggil sebagai saksi di sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Presiden Jokowi memastikan bahwa semua menterinya akan memenuhi panggilan MK pada Jumat 5 April 2024. Hal itu diungkapkan Jokowi di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Rabu 3 April 2024. Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta para menterinya untuk menerangkan apa yang sudah dilakukan sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawab masing-masing. Jokowi pun mengaku tidak membatasi atau memberikan arahan apapun soal apa yang akan disampaikan nantinya. Ya, semuanya akan hadir karena diundang oleh MK. Pak, ada arahan nggak Pak? Ada arahan nggak Pak? Untuk nanti sebelum para pendatang hadir. Masing-masing menteri. Kalau Menteri Keuangan mengenai anggaran seperti apa, kalau Mensos mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa, nanti akan dijelaskan semuanya, ditunggu aja. Pak, nilai dipolitisasi, apa-apa gimana Pak? Saya nggak mau mengomentari apapun yang berkaitan dengan Pak, mau dibuka ininya? Iya, saya jawab aja, saya tahu. No, kita buka dulu Pak, jangan sok tahu Pak. Kita buka dulu ininya Pak, supaya Pak Bambang, sabar. Sabar. Kendalinya dari sini, ke sini semua. Jadi ini penting kita gelar karena memang didalilkan. Jadi kan kami Mahkamah harus menjawabnya. Jadi bukan jangan dianggap nggak ada manfaatnya juga. Ya, memperdebatkan di sini kepentingan kami untuk menjawab dalil dari kedua pemohon. Majelis. Ya. Cukup ya? Saya Izin boleh. di slide-nya ahli tadi coba dilihat, itu tidak comparable. Slide berapa? KPU coba dilihat. Coba slide dilihat. KPU itu sudah 88%, jaga pemilu cuma 50%. Coba lihat. Bagaimana kemudian ahli bisa membandingkan itu sebenarnya comparable? Keahlian apa yang bisa menyatakan kayak gitu? Coba aja. Coba dibuka ininya. Iya, saya jawab aja, saya tahu. No, kita buka dulu Pak, jangan sok tahu Pak. Kita buka dulu ininya Pak, supaya Pak Bambang, sabar. Sabar. Kendalinya dari sini, ke sini semua. Silahkan, coba dibuka slide-nya ahli tadi. Terus yang ada membandingkan, oke, next, terus, nah ini. Ya, yang lanjut. Next. Satu lagi. Ya. Oke. Ini kan nah, silakan dijawab ahli. Ya. Jadi begini, Pak Bambang ya. Jadi ini data yang saya ambil per hari ini. Jadi per hari ini memang kawal pemilu memang selesai sampai di sana karena mereka kan relawan semua. Mereka tidak dibayar, sehingga datanya memang tidak 100%. Demikian juga yang lain. Nah, yang kedua adalah begini, kalau data itu sudah lebih dari 50%, tidak akan banyak pengaruhnya pada hasil. Gitu. Jadi, statistik aja menunjukkan sampel dari, kita cukup, ya, teman-teman dalam lembaga survei tahu kan ya, kita cukup pakai sampel 2.200 saja sudah errornya sudah di atas, di bawah 22% misalnya. Yang saya ingin katakan, majelis, yang satu kawal pemilu 82%, jaga pemilu 51%. Iya kan sudah dijelaskan tadi, biar kami yang menilai. Ya, cukup ya? Jangan comparable terus kemudian seolah-olah di 100%, itu juga tidak fair ahli. Cukup. Oke. Iya, kesempatan terakhir, Pak. Terima kasih. Ya. Dari sekian panjang lebar penjelasannya, tapi tidak menjawab pertanyaan saya, belum menjawab pertanyaan saya. Ya. Terkait dengan beberapa kemarin disampaikan ada penggelembungan, dugaan penggelembungan. Ini contohnya kasus di TPS 7 Rungkut gitu ya. Kita bisa lihat gambar. Jadi kemarin itu disampaikan di salah seorang saksi, oke. Ya, teman di masjid saya sebenarnya beliau, Mas Anas, oke. Jadi 159 itu ketika kita lihat gambarnya, jadi yang mulai bisa lihat sendiri itu ada linknya. C hasilnya seperti apa? Memang benar, C hasilnya adalah 159. Jadi ketika dikoreksi di rekapitulasi, ya memang seharusnya seperti itu. Kan? Karena C hasilnya memang bilang 159, tapi pada waktu datanya dimasukkan masih 59, tapi pada waktu di D-nya, itu ada lampiran D hasilnya, itu sudah dikoreksi jadi balik lagi 159. Jadi bukan penggelembungan, karena berbeda antara C dan E, tapi C-nya belum sempat dikoreksi. Itu yang terjadi menurut bahwa
pemahaman kami gitu ya terhadap situasi ini. Next. Ini adalah contoh, bukan contoh. Ini ada di hasil dari yang bersangkutan itu ada TPS 7 di sebelah kanan sendiri, gitu angkanya jadi 159. Ya memang karena memang form C hasilnya, image C hasilnya adalah 159. Oke, udah ya harusnya. Oke, sudah. Cukup ya? Mulai. Masih kuat berdiri? Masih. Ya ini sesi tanya jawab. Dimulai dari termohon. Terima kasih saudara saksi. Yang pertama, sekali-sekali saya ingin juga mendengar nih kuasa hukum saudara yang menanyanya. Enak sekali jadi kuasa hukum di situ, diam aja. Memang tugasnya tidak untuk tanya-tanya Pak. Silakan Pak Hasim, kelakar aja. Ya, tugasnya untuk merumuskan apa yang perlu kami jawab, menyiapkan alat bukti, itu tugas kuasa silakan hukum. Pak Hasim. Pemerintah Indonesia selalu berkomitmen menjaga perdamaian dunia, serta terlibat aktif dalam misi-misi kemanusiaan, baik akibat perang maupun karena bencana. Dan kita turut prihatin atas peristiwa kemanusiaan yang terjadi di Gaza dan juga konflik internal yang terjadi di Sudan, yang menimbulkan banyak korban. Karena itu untuk kesekian kalinya kita kembali melakukan misi kemanusiaan dengan mengirim bantuan ke Mesir dan Sudan untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Bantuan yang dikirimkan hari ini senilai kurang lebih 30 miliar rupiah berupa obat-obatan dan peralatan kesehatan, dan juga bantuan yang lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan, sesuai dengan permintaan resmi dari pemerintah Mesir dan pemerintah Sudan. Dan bantuan ini akan diantar langsung ke Mesir dan Sudan, dan delegasi dipimpin oleh Pak Suharyanto, Kepala BNPB yang beranggotakan seluruh unsur kementerian dan lembaga serta mitra pemerintah. Semoga bantuan ini dapat membantu meringankan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah di Gaza dan di Sudan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, bantuan kemanusiaan Indonesia untuk Mesir dan Sudan hari ini saya nyatakan dilepas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.